What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iPhone X di tahun 2023. Apakah masih worth it dibeli? Dan apakah kira-kira iPhone X akan kebagian iOS 17? Kalian harus simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Sebelum gue lanjutin videonya, gue mau cerita sedikit. Jadi dari beberapa hari lalu gue lagi cari waist bag atau pouch yang bisa nampung semua gadget gue. Dan akhirnya gue ketemu sama Rivacase. Rivacase ini adalah brand dari Jerman. Rivacase merupakan brand dengan misi untuk memberikan produk terbaik, stylish, dan inovatif. Tentunya untuk melindungi produk gadget, laptop, handphone yang kita gunakan sehari-hari. Akhirnya gue menentukan untuk membeli waist bag dari Rivacase, lalu travel organizer Rivacase, serta Rivacase travel packing pouch. Ketiga produk ini menurut gue sangat keren banget dan lo juga pasti pada suka. Harganya juga murah, cuma 269 ribuan aja. Kualitas keren banget. Dan buat lo semua yang mau beli, ada kode voucher dari gua buat lo beli melalui Tokopedia Rivacase Official Store. Di sini akan dapat cashback 10% hingga 100 ribu. Buruan cek Instagramnya Rivacase di sini dan beli di Tokopedia Rivacase Official Store. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone X, dan iPhone X ini pertama kali dirilis tahun 2017 berbarengan dengan iPhone 8 series, yaitu iPhone 8 dan 8 Plus. iPhone X ini menjadi iPhone yang paling fenomenal karena pertama kalinya Apple merubah desainnya. Ya, bener banget, dengan desain iPhone berFace ID seperti ini, ada notes-nya. Tentunya iPhone bener-bener memberikan gebrakan dengan desain terbarunya. Full layar tanpa home button dengan menggunakan security Face ID. Tahun 2017 kalau kita flashback sedikit, menurut gua tahun bener-bener Apple mengguncangkan semua jagat gadget ya. Dengan desain barunya, yaitu ya bener banget iPhone X, dan sekarang sudah ada di tangan gua. Ya, iPhone X ini bener-bener eksklusif dan dia cuma memiliki dua warna, yaitu Space Gray dan Silver. Yang di tangan gua ini warna Silver, kalian bisa lihat dengan body stainless seperti ini ya. Kalian kelihatan tuh ya stainless tuh. Ini di era itu tuh cakep banget cuy. Mewah banget stainless kayak gini loh. Tuh kalian bisa lihat stainless, cakep kan? Ya, lalu saking eksklusifnya, iPhone X ini hanya menyediakan dua kapasitas storage varian, 64GB dan 256GB. Kalau yang sama gue ini storage-nya 256GB. Jadi kalau kita cek ke setting, lalu general dan iPhone storage, ya kalian bisa lihat sendiri 256GB ya storage-nya. Kelihatan lah ya. Lalu kalau kalian perhatikan, ini layarnya sudah menggunakan OLED Retina display ya. Dan ini ukurannya 5,8 inch. Jadi ini tidak berjauh beda dengan iPhone XR ukurannya. iPhone X jauh lebih kecil, 5,8, kalau iPhone XR 6,1 kayak gitu. Jadi si iPhone X ini bener-bener mungil dan sangat enak di tangan, serta displaynya juga cukup pas menurut gue ya. 5,8 inch dengan OLED display, wow, menurut gue udah cukup banget di iPhone X. Lalu iPhone X juga sudah dibekali dengan ketahanan air atau dust resistant di sertifikasi IP67 ya. Jadi buat temen-temen kalau misalkan kecipratan air atau ketumpahan kuah bakso gitu ya, tenang, kalian akan tetap aman ya, dengan catatan iPhone X-nya belum dibongkar ya. Kayak gitu. Jadi memang ini sudah disertifikasi IP67. Lalu iPhone X ini menggunakan chipset di bawahnya iPhone XR, yaitu chipset A11 Bionic. Ya, mungkin gua akan compare iPhone X dan XR di video selanjutnya. Gak akan gua jelaskan perbedaannya di video ini, tetapi gua akan lebih ngasih tahu sisi iPhone X-nya saja ya. Dan gua rasa iPhone X ini sudah cukup banget dengan A11 Bionic-nya untuk editing video, foto, wih, powerful, aman banget di sini. Dan di sini cukup disiksa, sering banget disiksa untuk ngedit foto, video ya. Memang tidak gaming, tapi ini lebih sering disiksa untuk ngedit video dan foto sih. So far, iPhone X tetap bisa mengakomodir keperluan penggunanya. Jadi buat teman-teman yang kemungkinan memiliki budget hanya untuk bisa beli iPhone X, jangan khawatir, chipset A11 Bionic ini cukup bisa mengcover kebutuhan kalian. Lalu memang sangat fenomenal di tahun 2017, di mana format kamera yang tadinya horizontal sekarang berubah menjadi vertikal. Sejak saat itu format kameranya berubah ya. Jadi ini vertikal seperti ini ya. Bahkan XS juga masih vertikal kayak gini, karena sebelumnya di seri 8 itu horizontal kayak gitu ya. Dan ngomong-ngomong kamera belakangnya ini sudah dibekali dengan 12 megapiksel ya. Jadi sudah cukup aman banget sih sebenarnya. Tentunya ini ada dual kamera, yang satu wide dan satunya lagi telefoto. Oke,
Oke, jadi kalau kita buka ke aplikasi kamera di sini, nah kalian bisa lihat untuk bagian foto fiturnya ya, dia ada 1 kali dan 2 kali. Jadi kalau kita cobain 1 sampai zoomnya ke 10 kali seperti ini ya, kelihatan lah ya tuh. Jadi kalau kita di foto ini 1 kali, kalau kita zoom sampai ke 10 kali seperti ini. Oke, dan ini 2 lensa wide dan telephoto. Lalu pada bagian kamera tidak hanya foto aja ya, adanya portrait mode ya. Portrait mode ini yang belakangnya bisa bokeh, bisa blur gitu. Jadi menurut gua cukup bagus banget dengan adanya portrait mode untuk menghasilkan foto yang lebih keren biar belakangnya bokeh gitu. Dan tentunya ada banyak pilihan di sini. Adanya natural light, studio light, contour light, stage light mono ya. Memang nggak terlalu banyak seperti iPhone yang baru kayak iPhone 11, 12 dan 13 ya. Tapi so far untuk foto aja ini udah cukup banget sih. Lalu fiturnya adanya square juga, adanya panorama juga di sini ya. Dan tentunya untuk di bagian video, nah ini dia. Video sudah support hingga 4K ya. Jadi video di iPhone X ini support untuk 4K. Cuman gue lebih sering menggunakan di 60 fps aja atau di 1080 HD dan 60 fps karena lebih cukup menurut gue. Tapi tergantung kebutuhan sih dan keperluan teman-teman kayak gitu. Dan sama ya di sini zoomnya ini menggunakan tele tetapi hanya 6 kali saja. Kalian bisa lihat tuh dari 1 dan zoomnya ke 6 kali aja kayak gitu untuk videonya. Oke. Lalu adanya fitur slow motion juga dan time lapse tentunya ya. Itu untuk kamera belakang ya. Sekarang kita cek kamera depannya. Nice, ini dia kamera depannya. Ya, bener banget untuk hasil foto menurut gua masih bagus banget kamera depan iPhone X karena sudah dibekali dengan 7 megapiksel kamera. True depth kamera tentunya karena sudah support untuk Face ID juga si kamera depannya. Lalu untuk bagian portrait mode-nya juga sudah mendukung dan cukup banyak portrait mode-nya di sini. Ada natural light, ada studio light, ada contour light, ada stage light dan stage light mono. Ya cukup banyak kalau kalian ingin foto belakangnya bokeh kayak gitu. Jadi menurut gua keren untuk kamera, masih sangat layak banget kamera iPhone X untuk kalian buat TikTok, buat Reels, everything. Untuk kamera menurut gua sangat nyaman nih sih di iPhone X. Ya meskipun tidak sebagus device-device yang terbaru oleh Apple ya. Lalu iPhone X ini sudah dibekali dengan 3 GB RAM serta kapasitas baterainya ada di 2716 mAh saja ya. Nggak terlalu besar untuk baterai, namanya juga ukurannya 5,8 inch ya. Ya wajar gitu ya. Tetapi bukan berarti dia jadi boros ataupun tidak bisa kalian gunakan seharian pun. Nggak gitu juga konsepnya. Meskipun dia kecil 2716 mAh saja baterainya, tapi menurut gue untuk baterai oke banget sih. Dan kalau kita cek ke bagian setting, lalu kita cek ke bagian baterai di sini ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat activity-nya, gue juga cukup awet banget dan ini baru turun nih ke 22 sekarang ya. Untuk baterai health-nya juga di 82%. Jadi menurut gue so far aman-aman aja. Kalian bisa lihat sendiri ya. Baterai health-nya di 82% dan untuk kegiatannya juga aman ya. Baru 22% sekarang kalau kita cek loh, baru 22%. Dan terakhir chargernya kalian bisa lihat di sini Monday jam 7-an ya. Jadi untuk baterai menurut gua masih sangat oke juga sih iPhone X. Dan untuk baterai kayaknya tergantung pemakaian masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi masing-masing gitu. Itu untuk spesifikasinya dan tanggapan gua, apakah layak dan worth it dibeli iPhone X? Wah, menurut gua kalau lu masih budgetnya ada di iPhone X cukupnya, nggak masalah banget kalau lu mau beli iPhone X, silakan saja beli. Bagi gua masih worth it untuk digunakan meskipun tanda kutip bisa jadi dia tidak akan dapat support dari iOS 17 nanti yang akan datang. Bisa jadi loh ya, bukan berarti pasti kayak gitu. Tetapi bukan berarti iPhone X ini tidak bisa digunakan gitu meskipun nantinya dia nggak dapat update iOS. Ya bagi gua tetap ini bisa digunakan. Toh ini juga desain pertama Face ID dan iPhone X juga menjadi iPhone yang masih memenuhi keteknologiannya menurut gua. Cuman kalau kita ngomongin iOS 17, ya saat ini memang masih sangat mendukung iOS-nya dan ini sudah iOS terbaru yaitu iOS 16.2 ya. Terlihat jelas iOS 16.2. Oke. Lalu di bagian about-nya juga ini kebenaran unit internasional atau LL ya. Jadi ini aman dan tenang, ini emailnya bukan karena keblokir, nggak ada sinyal, emang nggak gua pakein kartu. Emang gua nggak pakein kartu SIM card. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau kita lihat sekarang aja masih mendukung 16.2 iOS-nya, tapi apakah iOS 17 akan disupport atau akan mendukung iPhone X? Menurut gue bisa jadi tidak, berdasarkan rumor yang gue baca di sini. Ya, di situ iPhone X tidak ada ya. Jadi iOS 17 kemungkinan startnya dari iPhone XR hingga terbaru. Tapi kita nggak tahu, semuanya suka-suka Apple. Bisa jadi iPhone XR juga tidak support, bisa jadi ya. Jadi nggak ada yang bisa tahu kepastiannya sebelum event Worldwide Developer Conference diselenggarakan nanti di bulan Juni kayak gitu. Jadi kalau menurut gue saat ini ya masih layak-layak aja untuk saat ini. Tetapi untuk akhir tahun 2023
2023? Ya itu nggak tahu, bisa jadi nanti akan berubah lagi karena acuannya di event Worldwide Developer Conference. Apakah iPhone X akan mendukung iOS 17 atau tidak? Ya lihat nanti gitu. Tapi kalaupun tidak mendukung, bukan berarti iPhone X tidak bisa digunakan. Pastinya bisa ya, pastinya bisa. Bisa WhatsApp, email, dengerin musik, sosial media, ngedit-ngedit video, pasti masih tetap bisa. Cuman ya mungkin powernya tidak seperti iPhone yang sekarang ya, kayak iPhone 11, 12, 13 gitu. Jadi so far menurut gua tetap aman aja. Kalau kalian ingin membeli iPhone X, tetap worth it untuk dibeli dan tetap worth it untuk digunakan. Kecuali terkait apakah kebagian iOS 17, nah masih tanda tanya. Meskipun rumornya tidak kebagian. Kenapa gue bisa bicara seperti itu? Karena mengacu pada iOS 16, ya beberapa fitur aja ini banyak yang gak kebagian ya. Kalau kita bandingkan dengan iPhone XR, ini untuk ngambil objek foto begini aja dia nggak bisa nih tuh ya, nggak bisa. Lalu kalau gue mau copy text nih, mau copy text, select text gini, tuh dia nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Jadi live textnya nggak berjalan kayak gitu. Dan untuk ngambil objek juga nggak berjalan, apalagi ngambil teks atau live text dalam video, ya ini nggak berjalan tentunya tuh. Kalau iPhone XR itu masih berjalan dan masih support. Jadi buat teman-teman pengguna iPhone X, jangan berkecil hati apabila nantinya iPhone X tidak mendukung iOS 17. Ya udah, gue rasa cukup ya. Harusnya teman-teman sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya terkait iPhone X ini di tahun 2023. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.